Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jamaah rahimakumullah, kita bersyukur Allah berikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat umur, nikmat taufik dan hidayahnya sehingga malam maghrib hari ini kita masih diizinkan untuk salat berjamaah, kita taklim bersama, kita kembali bersilaturrahim. Mudah-mudahan apa yang Allah berikan semua ini menjadi pertanda bahwa termasuklah kita dari golongan hamba-hambanya yang beruntung di dunia hingga akhirat kelak. Amin, amin, Allahumma amin. Salawat salam terhatur kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat, pengikut ila akhir zaman. Sambil kita berniat i'tikaf dalam masjid ini, sedikit kita menggali hikmah tentang peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Peristiwa agung, peristiwa besar. Semakin luas pengetahuan seseorang, maka semakin banyak hikmah yang dia dapatkan dari peristiwa tersebut. Sehingga boleh jadi seseorang berbicara tentang Isra dan Mi'raj selama 1 bulan tidak akan habis bahasannya. Ulun menggantikan Habib Abdurrahman yang lagi umroh. Jadi ulun bingung juga tadi kira-kira apa dia sampaikan tentang Isra Mi'raj aja. Cuma dipikir-pikir lagi kalau pinata ulang bahasannya. Karena sering pian dengar. Tapi dipikir-pikir lagi memang Isra Mi'raj ini kejadian yang begitu dahsyat sehingga walaupun setiap orang berbicara tentang Isra wal Mi'raj mungkin ada kesamaan 1-2 pembahasan tapi akan ada hikmah yang berbeda yang mudah-mudahan pian bisa ambil dan ulun juga bisa manfaatkan itu. Ulama banyak yang menyampaikan bahwa sebab terjadinya Al-Isra wal Mi'raj itu karena meninggalnya paman tercinta Abu Thalib dan istri yang paling membela, yang paling dicinta adalah Sayyidah Khadijah. Tetapi Al-Imam Muhammad Sa'id bin Ramadan Al-Buti itu memberikan penjelasan bukan itu sebab utama Nabi itu diberangkatkan Isra wal Mi'raj. Tapi ada sebelum itu kejadian Nabi itu ketika di Mekah itu tidak diterima secara luas dakwahnya. Terlebih lagi setelah Abu Thalib meninggal dunia yang membela tidak banyak, tidak kuat lagi seperti backupnya Abu Thalib. Istri ketika pulang bisa menghibur sudah meninggal dunia juga. Beliau mencoba untuk dakwah ke Taif. Nah di Taif ini harapan beliau besar. Mudah-mudahan dapat diterima dakwah beliau. Karena perhatian Nabi fokus kepada dakwah. Ketika ke Taif, ternyata orang Taif bukan hanya menolak tapi mencaci Nabi kita Muhammad. Bukan hanya tidak menerima dakwah Islam tapi menyakiti fisiknya Nabi kita Muhammad. Bukan sambutan tolak al-badaru yang diharap-harapkan tetapi justru lemparan batu yang diberikan. Sehingga anak-anak kecil disuruh oleh majikan-majikannya, orang-orang tua mereka untuk memperolok-olok Nabi kita Muhammad, bahkan melemparkan batu hingga terluka fisik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak kesayangan
yang diangkat oleh Nabi namanya Zaid bin Sabit. Namanya Zaid bin Harisah. Itu menemani Nabi dakwah. Dilihat Rasulullah, setiap darahnya mengalir, diambil lagi darahnya. Setiap mengalir, diambil lagi, disapukan ke seluruh badan. Ya Rasulullah, engkau kenapa? Kata Rasulullah, seandainya darahku ini tetes ke bumi ini, ke tanah ini, maka tanah ini akan murka dengan seluruh penduduk Taif ini. Tetapi aku tidak berharap itu. Sehingga ketika darah itu mau jatuh, diambil lagi. Kasih sayangnya Nabi kepada orang yang sekalipun memusuhi beliau. Bahkan datang malaikat yang diutus Allah, lalu memberikan salam dan mengatakan, wahai Muhammad, seandainya gunung ini mau kamu balik, perintahkan saja kami akan balik gunung ini, kami akan timpakan kepada seluruh penduduk Taif. Jadi bukan bergeser kayak di Palu lagi, tapi dibalik. Tapi Nabi Muhammad tidak mau. Fa innahum qaumul la ya'lamun. Mereka tidak paham, Dan Nabi berharap mudah-mudahan dari keturunan mereka ada yang beriman. Maka dari sulbi mereka lahirlah orang-orang beriman. Ketika itu pulang dengan kesedihan, tidak diterima dakwah, capeknya berhari-hari. Bagaimana memikirkan dakwah ini lagi? Nah, itu yang membuat beliau sangat sedih, melebihi sedihnya meninggal dunia dari orang-orang terdekat. Karena misi keislaman itu kan dakwah, itu kan misi Nabi itu dakwah untuk menyebarkan Islam. Nah, ketika itu terhalang, ini lebih besar kekecewaannya, sakit hatinya ketimbang ditinggalkan orang tercinta. Ini kata Imam Said Muhammad bin Imam Ramadan Al-Buti, Imam Said Ramadan Al-Buti mengatakan, inilah sebab utama kenapa Nabi itu di Isra wal Mi'rajkan. Bukan hanya semata-mata karena meninggal paman dan istri, tapi karena dakwah di Taif ditolak. Sehingga bingung di Mekah, tidak diterima, banyak dimusuhin, mau mengembangkan keluar Mekah di Taif juga dimusuhin juga, maka dihiburlah, dikuatkanlah hati Nabi. Nah, ada kejadian yang disepakati oleh ulama bahwa sebelum terjadi Al-Isra wal Mi'raj ada pembelahan dada. Dan itu kan cerita terkenal. Lalu malaikat itu mengeluarkan bagian hitam. Bagian hitam itulah yang dibahas oleh ulama, kira-kira apa bagian hitam itu? Kalau Nabi punya potensi untuk hasad, tidak mungkin. Nabi punya potensi untuk melakukan keburukan, rasanya susah dibayangkan. Bahkan Nabi dari kecil udah dikenal dengan penduduk Mekah dengan sebutan Al-Amin. Tidak mungkin berkhianat. Maka dikatakan oleh Al-Imam Ali Al-Habsyi dalam maulidnya, dalam perkataannya, wa ma akhrajal amlaku min qalbihi adza walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhrin. Malaikat itu tidak mengeluarkan kotoran dari hatinya Nabi Muhammad, tetapi mereka justru menambahkan kesucian di atas kesucian. Sudah bersih, dicuci lagi, tambah bersih. Dan Sayyid Muhammad Al-Maliki mengatakan, bagian hitam itu memang bagian syaitan yang dikeluarkan. Tapi Nabi tidak punya sifat syaitania. Tetapi rahmatnya Nabi itu umum. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Seandainya bagian hitam itu tidak dikeluarkan dari dadanya Nabi Muhammad, maka syaitan yang termasuk dalam kalimat alam itu juga dapat rahmatnya Nabi. Seandainya bagian hitam itu tidak dikeluarkan, maka syaitan juga mendapatkan rahmatnya Nabi kita Muhammad. Karena rahmatan lil alamin tadi. Cuma dikeluarkan. Kenapa? Karena memang secara tertulis di azali bahwa mereka syaitan terlaknat sehingga tidak mendapatkan rahmatnya Nabi dikeluarkan. Dan ini hikmahnya juga besar. Sebelum bertemu dengan Allah, maka mesti suci hatinya. Sebelum bertemu dengan Allah, hati mesti suci. Sebelum berangkat untuk menghadap Allah, kita mesti bersih. Makanya simbol
simbol itu tetap ada. Ketika kita diperintahkan untuk sholat 5 waktu sebagai hadiah Isra wal Mi'raj, kita diperintahkan untuk wudu terlebih dahulu. Memang yang dibersihkan hanya bagian-bagian tertentu, tetapi maksudnya membersihkan hati dan seluruh anggota tubuh. Tidak mungkin sampai kepada Allah kalau hatinya tidak bersih. Tidak mungkin bisa melihat linuriyahu min ayatina itu kalau hatinya tidak bersih. Maka belum bisa menjadi hamba yang dengan kalimat bi'abdihi tadi kalau hatinya tidak bersih. Maka mau bertemu dengan Allah, mau mendapatkan kenikmatan, hati mesti bersih. Umur 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Berapa lama sudah beribadah? Pernahkah merasakan nikmatnya ibadah? Nikmatnya duduk di hadapan Allah, nikmatnya munajat kepada Allah, nikmatnya berduaan dengan Allah. Pernahkah sudah? Kalau belum pernah, padahal ibadah jalan terus, barangkali hatinya belum bersih, barangkali dengan ipar masih kada betaguran, masih dengan tetangga masih saling sindir menyindir di Facebook, di WhatsApp. Mungkin dengan deng sanak masih bermusuh gara-gara harta waris. Mungkin teman kerja bermusuhan gara-gara soal job pekerjaan. Sehingga dendam, hasad. Belum lagi ketika mendapat nikmat lupa diri jadi sombong. Mungkin itu yang menghalangi nikmatnya kita beribadah kepada Allah. Padahal ibadah jalan, tapi tidak merasakan ketenangan, tidak merasakan kenikmatan, gelisah ketika di hadapan Allah. Ya barangkali karena hati tidak bersih, sehingga tidak mungkin bisa linuriyahu bin ayatina itu. Jadi hati mesti bersih. Hati itu ruangan. Yang ruangan itu apabila kotor, maka bagaimanapun diisi dengan minyak wangi tetap tidak enak. Kamar. Bagus kamarnya, hiasannya. Tapi ternyata ada tai kucing di pojok-pojoknya. Maka tai kucingnya banget. Kena pakaian, pian cuci, masih bisa bau kadang. Itu masih ada di pojok-pojok walaupun sedikit, tapi baunya banget. Kalau tai kucing itu ada di kamar, lalu pian beli parfum 1 botol, pian tumpahi dengan minyak wangi, kira-kira nyamanlah baunya sudah. Kira-kira kalau kurang nyaman masih beli lagi botol kedua, tumpah lagi di ruangan itu, kira-kira nyamanlah sudah hati. Kamar itu wangilah sudah. Beli lagi sejerigen bibit minyak wangi, malah tambah rusak ruangannya. Becek, baunya masih ada, harum-harum tapi hingut-hingut. Hingut-hingut lah. Ya. Ditambahi lagi banyak-banyak mubazir. Apa sebabnya? Karena ada yang sedikit tuh belum dikeluarkan. Maka keluarkan dulu, tahallikan dulu, baru tahalli, baru tajalli. Jadi hati mesti bersih dulu, dikosongkan dulu, baru tahalli, diisi dengan hiasan. Ketika sudah tahalli bersih, tahalli sudah ada hiasannya, guring lalu mimpi indah, duduk di situ nyaman, apapun yang dikerjakan nyaman. Maka begitulah. Kalau sudah hati bersih, ibadah secara fikih sudah oke, apapun yang dikerjakan asal sesuai dengan syariat, hati bersih, apapun nikmat. Memberi orang nikmat, beribadah nikmat, puasa nikmat, ibadah nikmat, baca Quran nikmat. Kenapa? Karena tahapan-tahapannya sempurna. Itu menjadi simbol. Kenapa? Nabi sudah bersih, ngapain lagi dicuci? Cuma untuk menjadi ibrah buat umatnya apabila hendak berhadapan dengan Allah, hendak melihat sesuatu yang istimewa,
hendak menerima ketenangan, kenikmatan, kelezatan dalam menghamba kepada Allah, hati dulu bersihkan, baru berangkat dengan tenang. Itu. Ketika berangkat, subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Bukan kehendak Nabi. Bukan dengan kekuatan fisik Nabi. Tetapi kalimatnya asra. Memperjalankan. Bukan Nabi kalau saro kan. Huwa ia yang berjalan. Tapi kalau asra, huwa dia yang memperjalankan. Maka tidak mungkin sampai kepada Allah kecuali Allah yang memperjalankan. Lam yasil ilallah illa billah. Allah juga yang menyampaikan. Bagaimana supaya Allah menyampaikan? Jangan ada kekuatan diri. Maka disitulah letak fana billah. Makanya kan dalam tauhid yang dikaji pertama adalah sifat wujud. Supaya ketika hendak mendalami itu, hilangkan dulu keaku-akuan. Itu kalau bukan aku Bahari yang bawa ke Samarinda kada jadi orang. Itu kalau bukan Datuku Bahari memberikan jalan, orang tuh kada punya gang. Itu kalau kada aku Bahari membawanya berobat, mungkin sudah mati. Itu kalau kada aku dulu yang mendidiknya, kada jadi orang ganal. Nah, aku ini itu aku juga Bahari yang di situ tuh aku juga akuan ini. Maka kadang mungkin bisa sampai. Kenapa? Karena membawa aku tadi. Sedangkan Nabi sampai kepada Allah itu subhanalladzi asra, diperjalankan, bukan berjalan seorang. Karena bagaimanapun kekuatan manusia kada bisa-bisa. Secara ini maknanya orang yang mendalami ilmu modern juga sebenarnya bisa mengambil ibrah. Karena manusia ini kan mungkin bisa menembus dengan kecepatan semacam itu. Apalagi sampai naik mi'raj ke langit, pasti hancur. Pasti hancur. Itu kan kada logis secara ilmu sains modern. Badan ini kan bisa. Orang tuh di pesawat membuka pintu pesawat kena tiupan angin. Pesawat apalagi yang sekejap sampai ke Masjidil Aqsa, kira-kira rusak badan. Apalagi naik ke langit. Pesawat aja kalau lebih daripada rute yang ditentukan, habis oksigennya, hancur. Maka ada jaraknya, ketinggian maksimalnya ada. Kenapa Nabi kada hancur? Karena tadi dengan kekuatan Allah. Makanya karena Mi'raj itu dibahas di surah An-Najm. Kenapa maka An-Najm yang dipakai sumpah? Wan najmi idza hawa. Kalau Isra-nya kan di surah Al-Isra. Kalau Mi'rajnya dibahas di surah An-Najm. Nah, pembahasan Mi'raj itu di An-Najm kenapa diawali dengan kalimat An-Najm? Sumpah wan najmi idza hawa, demi bintang. Wan najmi idza hawa, apabila dia berjalan begitu cepat. Jadi hawa itu artinya cepat sekali. Orang awalnya kada niat untuk berhubungan badan, ketika melihat binian bunga seksi, lalu naik nafsunya. Begitu cepat nafsunya itu. Ini gitu. Awalnya kada niat mencuntan, tiba-tiba ada duit di kotak amal, kada berkunci kotak amalnya, lalu hati langsung nafsunya cepat timbul. Jadi hawa itu sesuatu yang begitu cepat. Wan najmi idza hawa, demi bintang apabila berjalan dengan begitu cepat. Lalu dibahas tentang Mi'raj. Artinya bintang yang besar aja Nabi Allah Ta'ala bisa memperjalankan dengan begitu cepat. Masa awak Nabi yang manusia, yang bahan bakunya memang dari bumi, kada bisa dijalankan. Maka mudah bagi Allah. Itu rahasianya. Ya. Cepatnya bukan main. Jangankan bintang, bumi ini aja berputar begitu cepat. Samarinda, Jakarta 2 jam setengah lebih sampai. Naik pesawat. Waktu Indonesia Barat dengan waktu Indonesia Tengah berapa aja bedanya? Sejam aja. Berarti kecepatan putaran bumi itu
2 kali lebih cepat daripada pesawat yang kita naik itu. Tapi kita kada terkipai. Karena Allah Ta'ala tadi wan najmi idza hawa tadi. Karena an-najm itu bukan hanya bintang tapi perbintangan, bumi masuk, bulan masuk di situ cepat. Bisa Allah Ta'ala mau olah ini kada hancur, maka mudah bagi Allah untuk memperjalankan hambanya ini. Tapi dengan kekuatan dari Allah, bukan kekuatan sendiri. Makanya kalimatnya asra, dengan kekuatan dari Allah. Nah, subhanalladzi asra bi abdihi, hambanya. Apabila kejadian besar dalam Al-Quran, maka Nabi Muhammad tidak disebut dengan gelar-gelar kehormatannya. Seperti ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhal muddatsir, ya ayyuhal muzammil. Tapi setiap kejadian besar hamba. Dalam Quran ketika turun wahyu Al-Quran, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mithli. Jika kalian ragu dengan apa yang kami turunkan, yakni Al-Quran, kepada hamba kami, yakni Muhammad, maka datangkan Al-Quran itu, yang semisal dengan Al-Quran. Hamba. Ketika kejadian Isra wal Mi'raj, hamba juga. Supaya sehebat apapun Nabi kita Muhammad, tidak ada yang mempertuhankan. Itu di antara. Sehebat apapun Nabi Muhammad, setinggi apapun makomnya, semulia apapun kedudukannya, maka tidak boleh disamakan dengan Tuhan. Jangan sampai menuhankan. Bukan kayak orang-orang sebelah, karena begitu hebat lalu dijadikan anak Tuhan. Nah itu hikmahnya. Dan di satu sisi yang lain, ujar ulama, memang hamba ini memang makom tertinggi bagi Allah Ta'ala. Dan Nabi Muhammad orang yang paling pintar menghamba kepada Allah. Kalau kita ini mengaku juga hamba Allah, cuma kada pintar menghamba. Nabi Muhammad orang yang paling pintar menghamba kepada Allah. Sifat hamba itu iya, itu kan hamba. Salat, iya. Puasa, iya. Zakat, iya. Amunnya kita salat, tapi ada tapinya lagi. Ketika puasa, tapi jadi kada pintar menghamba, makanya setiap Jumat dipanggil dengan hamba Allah agar dikembalikan menjadi hamba Allah. Bukan hamba-hamba yang lain. Bukan hamba hawa nafsu, karena ada juga manusia itu menghamba kepada hawa nafsu. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Ara'aita. Muhammad, apa kamu sudah melihat ada orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Ada orang menjadikan hawa nafsunya sebagai, jadi yang menjadi Tuhan itu bukan Allah dalam kehidupannya, tapi hawa nafsu. Sedangkan Nabi kita Muhammad orang yang memang menghamba kepada Allah. Sebenar-benar penghambaan, maka dipakai dengan kalimat bi'abdihi, karena yang memang tepat, yang paling bisa memposisikan diri sebagai hamba hanya Nabi kita Muhammad. Kalau kita masih bercampur-campur kadang. Ketika musim bulan haji kurban belum berduit, ya. Sekalinya 2 hari kemudian nukar iPhone, kada berduit. iPhone 10 juta lebih, kambing 3 jutaan aja. Tuh jual iPhone-nya, belikan Android, dapat 2 kambing. Bisalah kira-kira menjual itu. Tapi kadang mungkin bisa. Kenapa? Masih bertentangan dengan hawa nafsu. Lebih ganal hawa nafsunya daripada penghambaan kepada Allah. Sehingga belum ada duit lagi. Padahal di tangan tuh puluhan juta. Kada menyinggung, banglah kalau PNBC memang kada menyinggung. Ada. Ya. Cuma kan itu menunjukkan ada orang yang kalah dengan hawa nafsunya. Kalah, perintah Tuhan tuh kalah dengan hawa nafsu. Disuruh subuh
mau tahajud dia. Bangun bangun main HP aja. Kalau teguringan tuh masih mending lah kan teguringan. Nang ulun aneh itu umat Islam. Terkadang subuh tuh bangun aja, tapi kada sembahyang. Sekian banyak orang itu hendak bersubuh cuma kada terbangun-bangun. Inya bangun cuma kada bersubuh tuh lebih aneh lagi. Amun sudah keinginan diri, biar tengah malam hujan, lapar, terbangun, hendak nasi goreng. Biar jam 12, bejas hujan, keluar aja cari. Urusan perut lebih ganal daripada urusan Tuhan. Amun neraktir kawan di restoran 300, 400, sejuta biasa aja. Amun sekali anak ngaji di TPQ Al-Quran, berapa SPP-nya? 300 itu lah mahalnya apa aja. Kadang menunggak sampai. Lebih ganal urusan perut daripada urusan otak. Nah, kan masih banyak berarti. Orang nang anak berbuat baik pikir-pikir kalau pindah jabatan dicabut orang. Nah, masih menghamba kepada jabatan. Banyak, makanya bi'abdihi itu hanya Nabi Muhammad yang paling pintar menghamba. Kamu kita nih menghamba juga, cuma terkadang menghamba ke lain, menghamba ke nafsu, menghamba ke hawa, menghamba ke duit, menghamba ke jabatan. Walaupun menghamba juga kepada Allah. Tapi kadang murni terkadang. Makanya kalimatnya bi'abdi. Makanya Imam Haddad itu dalam hikamnya mengatakan, ma taraka minal kamali syai'an man aqama nafsahu min rabbihi maqama abdihi min nafsihi. Tidak akan meninggalkan kesempurnaan sedikit pun. Artinya orangnya sempurna benar. Siapa? Orang yang bisa menempatkan dirinya di hadapan Tuhannya seperti mana dia menempatkan hambanya untuk dirinya. Kita bisa anak buah, bukan hamba pang, anak buah aja. Kita bisa pembantu, bisa anak buah. Bagaimana kehendak kita, anak buah itu dengan kita bagaimana kehendak kita. Maka begitulah harusnya kita memandang balik, kita ini hamba Allah. Kira-kira apa yang Allah kehendaki dalam hidup kita. Seperti itu gambarannya. Nah, siapa yang bisa memposisikan dirinya seperti hamba di hadapannya, maka ini kadang meninggalkan kesempurnaan sedikit pun jua, ujar Imam Haddad dalam kitab hikamnya. Biasa anak buah sehari begawi di rumah pecah piring. Ibu-ibu lah. Biasa pembantu pecah piring. Esok lemari pecah. 3 hari di rumah mesin cuci rusak. Disuruh nyapu guring. Dibanguni merangut. Sebulan penampihi kada? Bu, pian pecat kah tidak? Iya, pihi. Kalau pian kada pecat, 2 bulan kemudian laki pian diambilnya. Iya. Kan kita kada ketujuh dengan orang hamba, dengan hamba macam itu. Maka begitu pun dengan posisi kita di hadapan Allah. Suruh sembahyang belang kambingan, suruh berzakat masih hawa nafsu yang main, yang kayak pertemuan sebelumnya. Berzakat pun cuma hawa nafsu main tadi, membaginya dengan hawa nafsu. Ya. Suruh berpuasa, timbul jadi pengoleran. Banyak kan kita nih kesalahan itu di hadapan Allah ini. Nabi Muhammad ini bi'abdihi memang nang tahqiq di makom ubudiyah itu Nabi kita Muhammad. Bi'abdihi lailan, dan kejadiannya di waktu malam. Bukan di waktu siang. Dan memang setiap kejadian besar di dalam agama ini pasti kejadiannya malam. Isra wal Mi'raj malam. Wahyu Al-Quran pertama kali turun malam. Hijrahnya Nabi malam.
Nabi Musa dijanjikan untuk mengambil Taurat atau suhuf di Tur Sinai 40 malam. Malam. Nabi Lut disuruh keluar dari kampungnya yang sodomi. Nang laki-laki berhantam dengan laki-laki, bebinian bergesek dengan bebinian. Disuruh keluar juga di waktu malam. Imam Jabaruti mengatakan wa ma aqadat liwaliyin wilayatan illa billail. Tidak ada makam kewalian pun diangkat, dijanjikan oleh Allah kecuali diangkatnya di waktu malam. Jadi wali mesti bangun tengah malam. Mengaku wali ma'rifat hakikat, subuhnya kesiangan, wala. Bagaimanapun hebatnya jangan pen umpati. Bisa terbang, burung gin terbang. Bisa dalam banyu menyelam, iwak gin selawasan dalam banyu. Bisa berjalan di atas banyu, kodok gin di atas banyu. Jadi ukurannya syariatnya bagaimana dan bangun malamnya bagaimana. Itu wali. Wali itu kadang mungkin jadi wali kecuali tahajud malamnya pasti ada. Karena kewalian itu diangkat oleh Allah di waktu malam. Sebagaimana Nabi Muhammad dilantik jadi nabi di waktu malam. Kan? Ya ayyuhal muddatsir, ya ayyuhal muzammil. Itu kan pengangkatan nabi dan rasul. Kum fa'andir. Nah, kum bangun engkau, memberi peringatan. Rasul waktu malam. Jadi Nabi kita Muhammad diangkat jadi Nabi dan Rasul malam. Maka wali pun ujar Imam Jabaruti diangkatnya di waktu malam. Nah, itu malam itu. Dan abdul malam daripada siang secara hukum asal. Tapi amunnya siang beribadah malam bermaksiat, abdul siang bagi orang itu. Tapi secara hukum dasarnya abdul malam daripada siang. Makanya Allah Ta'ala dalam Al-Quran apabila menggandeng kalimat siang dan malam, pasti yang pertama kali disebut malam. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Lail dulu hanya nahar. Kita baca wirid tulijul laila bin nahar. Lail dulu. Wal-laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Wal-lail baru wan nahar. Malam dulu baru siang. Pencek aja di Quran. Contoh-contoh yang lain pasti malam dulu baru siang. Karena terutama malam. Malam ini waktu istimewa. Makanya ujar ulama, man talabal ula sahirul layali. Itu kan pepatah Arab. Siapa yang hendak mendapat kedudukan yang tinggi, maka hendaklah dia bergadang di waktu malam. Ya, kada bisa banyak, sedikit barang. Kada bisa banyak 2 rakaat barang. Kada bisa tahajud nang tengah malam sebelum subuh barang. Witirnya jangan ketinggalan enggak. Malam. Kada bisa juga bangun tengah malam bekami minum ke WC bangun. Maka jangan lupakan adabnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa ujar Nabi, minum la yashrabanna ahadukum qaima. Jangan kau minum berdiri, berduduk, minum. Niatkan mengumpati sunnah Nabi. La yatanaffas fil ina. Janganlah kamu bernapas di wadah minum. Maka jangan bernapas di wadah minum, dikeluar. Jadikan 3 kali. Ujar Imam Mutawali Sya'rawi, siapa yang minum banyu lalu dia mengucap bismillah, alhamdulillah, bismillah lagi, alhamdulillah. 3 kali minum bismillah, lepas alhamdulillah. Selama banyu itu masih ada di perutnya, maka inya kada tertarik dengan maksiat. Mutawali Sya'rawi madahkan itu. Ahli tafsir dari Mesir. Siapa nang alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Maka selama banyu itu masih ada di parutnya, maka kada terbetik, kada tegawi maksiat insyaallah. Jadi benteng ini. Malam tangan kanan, jangan tangan kiri. Masuk WC batis kiri. Masuk keluar WC batis kanan. Itu adab.
adab Nabi baca doa. Terkadang kita hafal aja, cuma kada ingat. Nah, susah aja kada ingat. Hafal, cuma ketika membaca, ketika mau masuk lupa. Makanya tulis saja di dekat pintu tuh, tempel aja tulisannya. Bukan kita tidak hafal, cuma bisa tidak ingat. Maka ketika melihat tulisan itu, kita baca. Anak-anak yang awalnya kada hafal, jadi hafal, tulis. Ujar guru kami, ujar Abuya Syarwani, siapa nang masuk WC kada bebacaan, maka matinya mayatnya bau. Presiden masuk tuh kada beadab, kada batis kiri, keluar batis kanan, bebacaan tidak, maka dampak buruknya diantaranya ahli khawas mengatakan mayatnya bau. Ya kalau mungkin kalau 3 hari wajarlah bau, tapi mungkin baru meninggal udah bau mayatnya. Bisa jadi. Itu Abu Syarwani mengatakan, dan yang mengatakan ini harum. Bukan kalau jasadnya ulun kada menang, cuma kuburnya ujar guru kami harum. Jadi ada guru kami Abu Syarwani itu nang memadahkan nih, kalau masuk WC itu kada beadab maka berbau mayatnya. Sidin ini 10 tahun lebih sebelum meninggal, kubur itu sudah digali. Ulun masuk di pondok itu tahun 2005 dan kubur itu sudah siap. Sudah siap, tutup lagi dengan keramik, diisi dengan pasir. Jadi apabila orang meninggal, nyaman, kada repot lagi. Dan siap untuk mengingat kematian. Dan itu nang disuruh guru kami. Dan guru kami ini berkisah dengan kami. Waktu itu aku disuruh Sidin menggali kubur untuk Sidin. Belum lagi meninggal. Di antaranya juga yang menggali itu Sidin abahnya guru Mahmud yang mengaji bergoyang-goyang. Abah Sidin, umpat juga menggalikan itu. Guru kami ini ketika menggali kubur, itu mundur Sidin. Ketika mundur, ditakuni dengan Abah Guru Mahmud. Kenapa? Kada bepandir, langsung di tangannya diciumkan ke muntung. Harum rupanya. Ujar Abah Guru Mahmud, mana nih? Di dalam kubur itu nih. Nang digali itu nah. Padahal belum lagi meninggal. Kuburnya harum. Nah ini yang ngomong, ini yang memadahkan, siapa nang masuk WC kada bebacaan, maka mayatnya bau. Ini hubus wal khobais itu yang menyapukan kotoran kita secara gaib, kita behera, kita bekami, itu disapukan ke badan, sapukan ke badan. Kada bau bang di dunia waktu hidup, apalagi mandi aja. Tapi ketika meninggal dunia, jasadnya bau, cepat rusaknya. Nah minimal malam itu kalau kada bisa bertahajud, bangun, minum, bangun ke WC, amalkan sunnah Nabi di waktu malam. Ini malam soalnya, jangan tidak ingat. Kalau ada lagi waktu dari WC ke tempat tidur, barangai sayyidul istighfarka dibaca, istighfarka apakah dibaca? Mengambil kemuliaan waktu supaya malam itu kada kosong. Supaya malam kada kosong. Kalau mau lebih hebat lagi, jagai isya berjamaah, subuh berjamaah. Maka orang itu dianggap sembahyang malam semalaman suntuk. Nabi yang ngasih tahu. Ya Nabi, man shallal isya bil jamaah faka'annama qama nisfal lailah. Atau kama qala Rasulullah. Siapa nang isyanya berjamaah, maka seakan-akan dia menghidupkan semalam suntuk. Dan siapa lagi subuhnya berjamaah, seakan-akan dia beribadah semalam suntuk. Maka malam itu kada kosong. Karena malamnya waktu mudah-mudahan tak angkat derajat kita di waktu malam. Mudah-mudahan dapat berkahnya, mudah-mudahan hati kita bersih, mudah-mudahan aib ditutupi oleh Allah, mudah-mudahan dosa diampuni oleh Allah, mudah-mudahan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli ma nawa bi salafu salih bi niyatil qabul wa tamami kulli sunni wa ma'mul wa ila hadratir rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Rahman
Amin ya Allah ya arhamar rahimin. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna min ahlil ilmi wal 'amal waj'alna min ibadikas salihin. Ya Fattah ya Alim iftah alaina futuh wal munuh wa rusukh bil ilmi wal yaqin wa anta khairul fatihin. Allahumma astur uyuba muallimina wa la tudhi barakata ulumihim anna rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalallahu minkum.